Nah, karena saya udah login di Google, jadi otomatis dia masuk ke dalam dashboardnya si Google. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita nggak mau nge-share tips, tapi pengen cerita nih ya. Apa nih? Sekarang aku yang bertanya-tanya nih, cerita apa nu? Cerita kalau kan ini teh YouTube Kebun Desain teh udah sekitar berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahun ya? 3 tahun lah. 3 tahun ya, 3 tahun. Dan sebenarnya 1 tahun itu kita udah mencapai target dari YouTube kalau YouTuber mah ya gitu, udah 1000 subscriber, 4000 jam udah. Tapi sama kita waktu itu nggak diurusin tuh. Karena kita fokusnya kita mau nge-branding bisnis Kebun Desain kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya kita ini bikin YouTube Kebun Desain ini bukan untuk mendapatkan AdSense, ya, tapi untuk menciptakan brand. Apa itu? Ya. Brand awareness gitu. Edukasi lah ya. Edukasi juga, dan kita juga bikin video itu kan kita harus punya target nih. Orang lain mah targetnya harus 1 juta subscriber, harus 10 juta subscriber. Kita mah minimal upload setiap hari aja gitu. Kayak gitu. Waktu itu kan ngikutin saran si Atta Halilintar tuh, ya udah deh, ya udah dulu deh, gitu kan. Dan akhirnya ada iklan kan di YouTube kita tuh. Betul. Ada iklan di Kebun Desain tuh, ada iklan. Terus pas diliatin, pas tahun kedua, loh kok duitnya lumayan nih. Nice. Tapi tiba-tiba pas udah kelihatan duitnya, kena apa ya? Kena pending kayak gitu dari YouTube-nya. Anda harus ngurusin data-data dan sebagainya gitu ya. Karena datanya itu data AJIS dan KTP-nya itu blur waktu itu, jadi nggak bisa tuh. Akhirnya nungguin dulu si AJIS benerin KTP. Dan nungguin si AJIS benerin KTP itu harus nungguin dia nikah dulu. Good job. Udah bener KTP-nya, akhirnya barulah kita ngajuin. Dan tapi apa nih? Apalagi? Masalahnya itu udah kan, kita udah ngajuin, tapi kok nggak datang-datang, ditungguin sebulan, 2 bulan, kok nggak datang-datang. Kita akhirnya kirim lagi, minta lagi. Mungkin yang kedua. Dasar yang kedua. Tungguin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak datang. Kirim lagi. Kok nggak datang lagi gitu, berbulan-bulan kirim lagi yang keempat. Sampai akhirnya udah setahun lebih kita dapat saran dari grup YouTuber Karawang. Betul. Gitu. Coba ke ini, katanya ke kantor pos. Ya udah, aku kemarin datang ke kantor pos dan ada 4 surat. 1, 2, 3, 4. Bang. Nah, ini jadi pelajaran juga ya buat temen-temen YouTuber yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa sudah mengajukan tapi nggak datang-datang, ini kantor posnya nih yang bener-bener harusnya dikirimin tapi nggak dikirimin. Iya, nggak tahu juga sih, harusnya kan si kurir itu kantor pos ngirim ya, karena udah mungkin kantor Google udah bayar buat dikirimin. Tapi aku tuh gini deh, pas lihat datang situ teh, ini teh setumpuk banyak banget gitu. Wah, jangan-jangan ini ada salah satu dari kalian nih. Iya, ini teh tunggu banyak banget. Dia cari, pas dilihat ada 4. Kayak gitu. Ini perjuangan banget nih untuk dapat 4 ini. Jadi perjuangannya apa ya? Kalau misalnya kita boleh cerita, kita sering-sering ganti konten ya. Kita pernah bikin konten horor ya, ya? Konten horor, gitu gimana caranya buat ningkatin viewer? Oh, yang lagi rame horor katanya. Ya udah, kita buat tuh horor bisnis, cerita-cerita bisnis yang berbau-bau horor kayak gitu kan. Akhirnya gak banyak minatnya ya di take down. Kita juga pernah bikin ini apa namanya, bikin yang konten yang dirimu dari artikel jadiin video. Oh iya itu apa namanya, kisah-kisah sukses kayak calon sarjana. Iya, kayak calon sarjana kayak gitu. Sarjana kalau itu masih agak lumayan sih. Agak lumayan sih kalau itu. Agak lumayan. Yang gak lumayan itu yang horor tuh. Itu kita mengikuti saran dari salah satu teman. Coba bikin konten horor makanya. Itu padahal tidak itu ya, tidak berkesinambungan dengan usaha kita. Jadi buat teman-teman ya yang emang mau serius di YouTube, usahakan kalau misalnya kalian mau bikin konten yang memang kontennya itu satu tema. Iya benar. Iya sebenarnya sih kita waktu itu kan trial and error ya. Coba dulu 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu nyari-nyari pola deh, sampai akhirnya udah deh gini aja dulu, pola temanya udah bagus nih kayak gitu kan, udah mendatangkan banyak view ataupun yang order ke Kebun Desain. Iya gitu.
Mantap. Jadi kita tuh memang strategi marketingnya juga ya salah satunya dari YouTube ini dan yang lainnya adalah beberapa gitu. Nah jadi buat teman-teman worth it banget nih kalau misalnya kalian punya usaha yang mau usahanya berkembang, mau dikenal secara nasional. Era sekarang ini era yang pas ya. Betul. Bener nggak sih? Betul. Jadi bisa kita gunakan era yang saat ini secara positif. Jadi era internet, era digital marketing, era sosial media gitu. Jadi kalau dulu kan kita kalau misalnya pengen terkenal satu Indonesia, ya kita harus iklan di TV, iklan di radio. Tapi budgetnya mahal banget kan. Kalau sekarang nggak seperti itu. Kalau sekarang mah asal daik capek dikit, bikin konten, mikir gitu ya, upload, pakai kuota lah. Sebulan berapa ratus ribu gitu. Iya. Atau misalnya kalau pengen lebih ekstra lagi, tambahin dana ads gitu kan. Iya, buat ngiklannya. Iya, di YouTube. Lebih murah sebetulnya kalau ngiklan di YouTube ataupun di media sosial kayak gitu. Ya intinya 4 surat ini adalah dedikasi kita, konsistensi kita di YouTube. Yaudah deh kita coba lihat ya. Ini teh kodenya sama nggak sih di dalamnya gitu ya? Aduh. Apa? Atau gini gitu? Ini tuh. Ini ya? Ah ya. Wah ada tuh pinnya. Kodenya sama nggak sih? Beda kodenya karena kita mengirim 4 kali Coba lihat. Sama. Oh ya. Oke. Kita coba buka lagi yang satu lagi guys. Kita buka guys. Oh sama tidak ada masalah berarti Iya ya. Sama ya. Oh jadi nggak usah khawatir nih buat teman-teman YouTube yang lainnya kalau misalnya ternyata kalian udah mengirimkan beberapa kali request untuk mendapatkan pin maupun 100 kali atau beberapa kali ya, tapi jangan sampai 100 kali juga sih ya. 4 kali juga itu sebuah hal yang menurut kita useless banget. Misalnya 2 kali lah, itu si pinnya nggak akan berubah, tetap akan sama. Iya betul. Udah kita cobain langsung ke komputer deh. Nah oke, kali ini kita mau coba memasukkan pin yang sudah didapatkan tadi, yang 4 surat tadi ya, yang surat ini ya. Suratnya udah saya buka tapi nggak akan saya tunjukkan pinnya berapa. Oke, nah yang pertama kita harus ketik dulu nih di Google AdSense. Nah kemudian klik tuh yang Google AdSense-nya, atau bisa klik di sini aja google.com. Ya, saya ketikkan lagi nih ya, google.com/adsense. Nah, enter. Nah, karena saya udah login di Google, jadi otomatis dia masuk ke dalam dashboardnya si Google AdSense ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perintahnya di sini, langkah yang pertama tadi kita masuk ke google.com/adsense. Nah, langkah yang kedua, kita klik ikon roda gigi pada pilihan setelan, akun, terus dan pilih setting. Nah, kemudian pilih account information. Kalau misalnya bahasa Indonesia, kalian cari informasi account. Nah, kita cek. Cari verification alamat. Tadi ternyata kita klik di sini akun informasi, ternyata tidak ada ya. Kita bisa pilih di bagian payment, ternyata ada. Nah baru klik verification check. Nah di sini ada nih verification address. Nah masukkan pin seperti yang muncul di sebelah kanan. Nah ini pinnya. Kita masukkan pinsnya ya. Kita coba masukkan pinnya. Pinnya kita masukkan bla 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 bla. Nanti di blur ya. Oke. Kita submit. Sudah beres. Gitu doang. Ternyata jadi masuk ke google.com/adsense. Setelah itu pilih di payment ternyata ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan tadi harusnya account, kemudian akun informasi, ternyata tidak ada. Kalau misalnya tidak ada di sini, mungkin ini settingan Google baru kali ya. Jadi bisa masuk ke payment ya teman-teman, nanti ya masuk ke payment, pilih verification check seperti itu. Oke, itu aja. Jadi mudah-mudahan vlog kali ini ada sedikit bermanfaatnya ya, walaupun tadi kita curhat di depan terkait dengan bagaimana susahnya mendapatkan surat ini.
Oke, jika dirasa suka video ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa di share biar video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Bye-bye.